Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eliana. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat seperti yang Ibu lihat hari ini. Oke Bu ya, kita ini kan ada program guru penggerak yaitu masalah supervisi. Jadi dalam kesempatan ini saya meminta kesediaannya terhadap Ibu Eliana untuk supervisi di kelas seperti biasanya ya Ibu ya. Dari kegiatan yang sudah saya kembar ini Bu untuk supervisi, kapan Bu bisa kita laksanakan supervisi ini? Saya ada jam di kelas 10-1 di hari Rabu jam 5.06. Hari Rabu jam 5.06 ya Bu ya, hari di kelas 10 MIA 1 di bawah ya Bu ya. Oke, berarti di kelas 10 MIA 1 jam 5.06 hari Rabu tepatnya ya Bu ya. Materi apa yang akan Ibu ajarkan ketika nanti di supervisi Bu? Kalau ini kan udah masuk ke materi lirik lagu. Di 3.9 berarti ya Ibu ya, terakhir ya. Terakhir karena mereka udah mau ujian. Iya. Jadi ini materi mereka terakhir mereka itu tentang lirik lagu. Iya. Ya. Oke. Tujuan pembelajarannya apa itu Bu? Siswa mampu mengidentifikasi makna, memahami dan mengidentifikasi makna dari sebuah lagu. Itu aja Bu. Itu aja, karena saya untuk yang kali ini lebih fokus ke untuk membedakan lagi mana yang simple present dan mana past tense dari kata-kata tersebut. Oh, mengidentifikasi makna lagu dan sekaligus grammar ya Bu Iya, ya. Grammarnya mana simple present dan mana tense. simple past tense-nya. Oke. Jadi Bu, di dalam nanti pembelajaran itu Ibu akan mengidentifikasi tentang makna lagu dan grammarnya. Pertemuan keberapa Bu? Masih pertemuan pertama. Oh, pertemuan pertama. Oke. Area pengembangan yang Ibu persiapkan kira-kira gimana Bu? Saya sudah menyiapkan materi ajarnya, kemudian juga LKPD-nya. Iya. Jadi rencananya nanti saya akan memperdengarkan mereka sebuah lagu. Di lagu itu nanti kan kita kasih missing word-nya, ya dimana mereka itu harus setelah mendengar mereka mengisi titik-titik yang kosong dari lagu tersebut. Jadi diperdengarkan 3 kali. Kemudian setelah itu baru saya suruh anak-anak yang maju ke depan, tidak saya tentukan siapa. Jadi ayo anak-anak, siapa yang cepat berarti dialah 10 orang yang mengisi ke depan. Dia yang bakal saya kasih nanti plus poin. Itu untuk apa? Untuk menyemangati anak-anak, untuk memancing motivasi belajar anaknya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan LKPD-nya berbentuk 4 soal yang harus dijawabkan berdasarkan lagu tersebut, tentang lagu tersebut. Termasuk juga di situ ya yang sinkron dengan tujuan pembelajaran tadi. Kemudian dari jawaban mereka nanti saya akan membedakan 3 tingkatan anak ini. Anak yang duluan maju 10 orang tadi itu berarti saya kelompokkan ke anak yang kemampuannya tinggi. Kemudian anak yang sudah mengisi tapi mereka belum lebih kalah cepat dengan mereka yang tadi itu, berarti saya kelompokkan mereka ke yang sedang. Kemudian dari hasil mereka jawab itu nanti saya lihat yang mana yang lebih sedikit dapat jawabannya, berarti mereka itu kelompok yang rendah. Berarti ini Ibu udah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Ibu, saya tertarik Ibu cerita diferensiasi. Boleh saya tahu atau lihat RPP Ibu tadi? Iya Pak. Ini ada RPP-nya. Oh, ini RPP diferensiasi Bu ya? Oh iya. Bu, ini di sini ada tugas. Iya. Tugasnya kira-kira tugas apa Bu? Di penutupannya. Iya. Itu rencana saya di penutupannya itu saya akan suruh mereka itu mencari lagu yang mereka suka, karena ini kan different kan berbeda-beda. Iya. Tipe anak-anak, Iya. kadang-kadang anak suka lagu yang ini
jenis rock, Ah. kadang suka lagu jenis apa, Iya. tapi intinya tetap lagu-lagu yang sopan. Saya akan meminta mereka itu untuk mencari sebuah lagu untuk dinyanyikan di depan kawan-kawannya. Oh begitu Iya. Bu ya. Karena diferensiasi tadi jadi diberi kebebasan tadi ya Bu ya, Iya. untuk memilih lagu kesukaan. Itu ada yang rock, ada yang slow gitu. Iya. Oh iya. Karena Bu, RPP ini adalah RPP pertemuan pertama di kelas 10 MIA 1 ya Bu ya. Di kelas 10 MIA 1 yang Iya, pertama. Pernah Bu Ibu lakukan di kelas lain? Sudah. Sudah ya. Sudah. Bagaimana Bu intristik apa ya? Ketertarikan anak-anak di dalam ketika Ibu membuat menjalankan RPP diferensiasi ini? Itu sudah pernah saya terapkan di kelas 10 MIA 2 dan mereka sangat antusias. Kenapa? Mungkin karena memang hampir rata-rata anak itu memang suka dengan audio. Jadi mereka nggak bosan, terus minat belajarnya lebih. Bahkan anak-anak yang biasanya malas belajar jadi tertarik untuk belajar. Dan yang saya dapatkan di situ ketika saya mengajar itu, ada anak-anak yang menurut saya selama ini dia kurang tertarik untuk belajar. Bahkan ketika kita kasih lirik lagu, justru dia yang lebih muncul. Nah, ternyata mereka sudah sudah sering mendengar lagu ini. Iya. Jadi makanya lebih cepat. Cepat Iya. ya, yang biasanya dia itu motivasi belajarnya Kurang. kurang. Ketika kita kasih KD 3.9 tentang lirik lagu, dan mungkin dia hobinya Iya. adalah menyanyi, dan itu pula yang memotivasi dia, yang jadi cepat untuk mengisi web tadi ya Bu ya. Oh, Kadang iya. anak-anak yang kita sangka-sangka memang. Oh iya. Nah, jadi mereka yang sangat mem saya mem. Jadi mereka berlomba-lomba maju ke depan dan itu sangat-sangat Antusias buat pakai. kami bahagia. Oh, Saya iya. dan anak sangat bahagia Iya. untuk pertemuan yang ini. Ibu berapa kelas Bu mengajar kelas 10-nya Bu? Ada 5 kelas. 5 kelas. Saya ini RPP sudah, LKPD-nya Bu, boleh Iya. saya lihat? Boleh. Iya. Ini ada KPD-nya. Oke, ini missing weight-nya ya Iya. Bu ya. Oke, ini yang Ibu minta tolong dengan operator tadi ya Bu ya. Iya. Iya, kemarin saya minta tolong. mereka. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Semoga nanti ketika di kelas anak-anak bersemangat dan antusias dengan RPP diferensiasi Saya ini. juga selalu bawa ini, Bu. Oh, Iya. ini Jadi ini speakernya. Ini speaker. Jadi kemana-mana saya pergi saya tantang speaker. Jadi ketika song ini ya Bu ya. Iya. Ah. Dan anak-anak mereka belum dengar lagu aja, lihat speaker ini udah semangat. Iya, Iya. ini karena untuk supaya memperkeras suara area kelas semua kedengaran ya Bu Iya, ya. dan itu semua urusan anak, masalah IT. Oh, Bukan saya. Iya, semoga ya Bu ya. Saya tertarik dengan pembicaraan kita tadi ya Ibu, bahwasanya Ibu membedakan anak dari kesiapan belajar berdiferensiasi, yaitu dari kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Dari mana Ibu bisa dapat informasi tentang itu ya Bu ya? Alhamdulillah saya pernah ikut pelatihan kemarin itu, ada ikut pelatihan tentang kurikulum merdeka, di mana di situ pematerinya juga ada menyinggung tentang pembelajaran diferensiasi, kemampuan anak yang berbeda-beda itu dan berbeda pula Gaya belajar dan prosesnya. prosesnya. Jadi kalau untuk audio, dari berdasarkan pengalaman yang saya jalani sekarang ini, yang sudah kalau untuk audio mereka semua suka. Rata-rata ya Bu ya? Rata-rata suka. Jadi ketika melihat semua suka audio, maka saya bedakan mereka di LKPD mereka. LKPD mereka. Jadi di situ yang saya dapat dari pelatihan. Kemudian setelah mengikuti pelatihan, di mana yang memang kadang saya kurang mengerti, saya juga suka sharing. Ada guru GP di sekolah kami itu, namanya Ibu Rama Syafriani. Saya suka sharing sama beliau, suka tanya-tanya ke beliau apa itu pembelajaran diferensiasi, ada di mana perbedaannya, bagaimana cara membedakan mereka. Jadi alhamdulillah dapat juga sedikit ilmu dari situ. Dan itulah yang saya praktekkan di kelas.
Ibu ketika kita mau supervisi ini, Ibu sudah menyiapkan beberapa yang seperti LKPD, terus mau Materi RPP aja. diferensiasi tadi. Kendalanya Bu, kendala Ibu untuk menyiapkan itu semua apa-apa saja Bu? Sejauh ini kalau untuk kendala yang lain insya Allah lancar, cuman kendala saya cuman di IT karena memang saya termasuk agak gaptek. Jadi ketika saya tahu anak-anak itu akan bangkit motivasinya, mereka lebih tinggi minat belajarnya ketika kita tampilkan melalui e-fokus. Jadi tidak monoton hanya itu saja di papan tulis. Jadi dengan kita tampilkan e-fokus, mereka itu akan lebih tertarik. Nah, kendala saya karena saya memang kurang mahir di IT. Jadi karena saya tahu diri, saya suka ketika saya mau menampilkan di fokus itu, saya minta tolong ke anak-anak yang IT-nya lebih dari saya yang ada di kelas itu, dan mereka dengan senang membantunya. Alhamdulillah. Oke Ibu, selain siswa yang membantu Ibu, adakah untuk mempersiapkan supervisi ini yang membantu Ibu seperti LKPD? Kan Ibu tadi IT-nya ya mau ditingkatkan, dan area pengembangan kita itu di IT gitu ya Bu ya. Jadi tadi Bu mengatakan anak-anak gitu ya untuk masang infokusnya gitu ya. Untuk LKPD-nya Ibu katanya pakai missing word tadi ya. Iya. Kalau untuk LKPD-nya saya cari sendiri di Google. Setelah saya cari di Google, saya kirim linknya ke OP di sekolah kita. Jadi saya minta tolong sama OP untuk dihilangkan kata-kata yang harus dihilangkan, dan sekalian untuk diprintkan juga. Oh ya Bu, jadi kalau untuk LKPD-nya Ibu minta operator sekolah Iya, kita ya Bu ya. sekolah. Operator. Jadi ini kayaknya Ibu kolaborasinya luar biasa ya Bu ya, sehingga semoga nanti kita di dalam supervisi Ibu keren habis gitu ya. Jadi ini saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu untuk supervisi ini kolaborasi yang membantu Ibu, dan tujuan pembelajaran Ibu sudah Ibu buat, area pengembangan Ibu sudah dapatkan, mau supervisi di kelas mana, jam keberapa, materi apa sudah Ibu persiapkan. Oke. Jadi nanti kita ketemu sampai hari Rabu, insya Allah, dan semoga sukses ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.